belum ya ini ya? Karena kita kan nanti rencana sampai jam 5-an mungkin. Oh, saya anggap sudah lah kalau diam. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Ibu Ratna Budiawati selaku Ketua Unit Bimbingan Karir dan Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Dedi Priyadi dari Priyadi Psychological Fingerprint. Dan yang saya sayangi, saya banggakan adik-adik mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ya. Alhamdulillah, kita di siang hari menjelang sore ini dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, walaupun masih via Zoom ya, tidak bisa kita bertatap muka langsung. Kita diberi kesempatan untuk berkumpul di sini untuk menghadiri acara yang diadakan oleh JPC PPNS dengan judul Teknis Membaca Hasil Uji Psikologi Berbasis Sidik Jari. Baik tanpa berpanjang lebar, kita langsung mendengarkan paparan dari Pak Priyadi ini tentang apa sih hasil uji psikologi berbasis sidik jari, gimana sih cara bacanya? Ya. Nanti akan dimoderatori oleh Ibu Aditya Maharani. Bu Aditya, sudah siapkah? Sudah, ya. Oh iya, mohon maaf. Sebelum kita mulai, kita buka acara ini dengan berdoa dulu ya, supaya Tuhan Yang Maha Esa melindungi acara kita sampai selesai. Baik, bismillah. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Semoga Tuhan melindungi acara kita sampai selesai. Amin. Dan selanjutnya kita ambil foto dulu mumpung masih fresh ini wajahnya. Minta tolong untuk kameranya dinyalakan dulu. Ya, buka sebentar deh. Nggak sampai 5 menit dong. Ayo. Di sini ada yang masih belum terbuka ini. Silakan dinyalakan dulu. Ya, sebentar saja. Nah, wajah-wajah ini. Aruna, asik. Rizka. Yang tempat saya yang di halaman 3 ini belum ada yang terbuka ini kamera. Halaman 2, bagus. Lebih banyak yang kelihatan, lumayan lah. Aulia Nuraini. Iya, Bu. Ya, biar nampak deh. Ku foto apa namanya. Saya ambil gambarnya. Satu lagi, halaman 3. Caption 3 masih banyak yang tertutup, terhalang awan tebal. Randy. Oke, Bu Niken, bagaimana Bu Niken? Ya, sudah ya. Ya, 1-2 yang memang masih ya. lancar ya. Oh, ini ada yang masih ada dalam perjalanan juga. Oke. Aduh, terima kasih, semuanya hebat. Terima kasih ya. Baik, kalau mau on terus videonya boleh. Kalau mau di off kan untuk menghemat kuota juga boleh, monggo. Ya, baik. Kita langsung masuk ke acara inti pada sore hari ini. Pada yang terhormat Bapak Dedi Priyadi dan Ibu Aditya Maharani, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Niken atas waktunya. Sebelumnya mohon informasi ini acara sesi tanya jawab dan pemaparan sampai jam berapa, nggih?
Yang panjang aja, mungkin Pak Pri mungkin 1 jam mungkin Pak. Iya Pak Pri cukup 1 jam ya di. Cukup kayaknya. Akan lebih banyak kan dijawab mungkin boleh. Ya mungkin kayaknya jawab lebih banyak. Sambil saya kirim satu-satu Pak ini. Baik. Baik Bu Ratna, terima kasih informasinya. Sebelumnya Bu, hasil dari sidik jari kemarin sudah dikembalikan ke anak-anak Bu? Hasil masih ongoing proses dikirim ini. Oh baik, jadi berarti ini anak-anak nanti selama Pak Priyadi menyampaikan, tolong didengarkan dengan baik-baik, kemudian kalau perlu dicatat ya, karena ini nanti terkait dengan cara baca hasil tes psikologi yang sudah kamu lakukan kemarin, sehingga nanti halamannya ada banyak sekali ya Pak, sekitar 37 halaman hasilnya nanti, jadi 37 ini nanti Anda sendiri, tentu saja karena dikirim ke Anda mencoba untuk mengenali diri Anda sendiri. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu, Pak Priyadi, monggo. Pak Priyadi. Mungkin masih Ya, masih jaringannya ya kayaknya sedang sinyal kayaknya ya. Hilang sinyal. Hilang sinyal. Untuk adik-adik nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung menulis di chat atau nanti disampaikan langsung juga boleh, silahkan. Ya, barangkali di tengah penjelasan kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ditulis di chat. Ya, sambil menunggu Pak Priyadi. Pak Priyadinya sepertinya live Bu. Sepertinya memang gara-gara sinyal ini Bu. Oh gitu. Iya. Iya. Bentar saya lihat chatnya, mungkin beliau mencet apa namanya saya. Ini tidak ada Bu, memang Budi. Iya enggak ada ya. Oke. Mungkin yang sudah terima hasilnya mungkin bisa dibaca-baca, sudah mulai cari-cari ini artinya apa toh gitu. Nanti biar ini lebih banyak 43 halaman ini yang versi baru ini. Banyak 43 halaman ya. Ya kalau dikurangi cover menjadi 42 halaman. 43 termasuk cover. Ini yang calon wisudawan berapa orang Bu Ratna? Yang kemarin ikut 52. Calon wisudawannya 52 nggih. Ya, kemudian ada semester 7 55 masing-masing. Masing-masing ada 55. Bentar, ini Pak Priyadi kayaknya have a problem. Oh, iya betul, belum masuk. Jadi sudah masuk, tapi gambarnya berhenti terus hilang kan. Ingat saya tadi juga begitu. Masih belum, Bu. Saya masih belum. Alivia Rizka. Soalnya ngedownloadnya juga agak lama ini. Belum masuk juga, Bu. Belum masuk ya? Belum. Iya, kayaknya punya problem ini. Bentar ya. Coba saya karena nggak punya nomornya Pak Priyadi. Oke. Santai. Bu, mumpung ini ada calon wisudawan, saya sampaikan pesan sponsor dulu aja Bu. Oh iya, betul Mbak. Daripada nganggur. Iya, monggo. adik-adik calon wisudawan, mungkin ada yang juga komting ya. Jadi jangan kemarin kami share untuk tambahan persyaratan calon wisudawan. Untuk pengiriman buku TA, kemudian pengembalian KTM dan Smart Card. Itu paling lambat tanggal 14 Oktober.
hari Selasa, hari Rabu. Kemudian kalau KTM dan smart card-nya hilang, kemarin juga saya sudah upload di grup Komting, itu ada surat pernyataannya. Jadi nanti ngisi surat pernyataan sebagai pengganti KTM dan smart card. Lalu untuk yang mau pinjam baju dan topinya, baju topi toga itu nanti bisa berapa kemarin biayanya ya? 350 kalau enggak salah, 350. Kalau itu kalau baju dan topinya kembali, uang 150 akan kami transfer ke wisudawan masing-masing. Begitu. Mungkin ada yang calon wisudawan ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanya sambil menunggu Pak Priyadi. Mumpung narasumbernya ada. Ada diskon, Bu? Buy one get one free, Bu. Izin Bentar, Iya. dia online, tapi belum bisa. Monggo siapa yang mau? Tadi ada bertanya? saya Bu kepada Bu Niken. Iya, monggo Mbak. Kalau untuk yang surat pernyataannya itu apa perlu pakai materai nggih, Bu? Yang KTM dan smart card ya, Mbak? Ya, yang untuk pernyataannya itu. Enggak perlu, Mbak. Oh, baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Enggak perlu materai. Misalkan tempatnya jauh, mau dikirim by ekspedisi juga boleh. Hanya dipastikan tanggal 14 sudah landing di Poltek gitu aja. Karena kalau lewat dari itu kan dianggap ada tanggungan, Mbak. Diskan nggak boleh Bu dikirim file begitu? Nggak bisa. Asli. Ya, baik. Ya, karena Nggak kan perlu sekalian materai. ngirim buku TA, Mbak. Oh, kalau TA-nya sudah yang kemarin Bu soalnya. Oh, sudah ya? Sudah. Ya. Ya, tapi Oh, ini belum ada pertanyaan dari Oktaviana. Apabila ada wisudawan yang apa ya tadi? Yang berhalangan ikut, maksudnya berhalangan ikut gimana? ikut wisuda mungkin. Ikut wisuda? Wisudanya online kok, Mbak. Nggak harus datang ke sini. Iya, wisudanya online. Nggak harus datang ke sini. Jadi dari tempat masing-masing. Kemudian ada juga, Bu, untuk surat Wisudanya pernyataan kayak kehilangan. Zoom ya? Iya, wisuda ini calon wisudawan era pandemi. Surat pernyataan kehilangan KTM. Tidak Jika terlupakan KTM. ini. Betul. Oh, Pak Dedi sudah masuk, Bu Niken. Sudah. Oh iya, Iya. baik. Kita lanjutkan dulu ya. Nah. Mungkin bisa lanjut nanti kita. Oke, monggo Pak Priyadi. Halo, assalamualaikum. Bu Dewi bisa dibantu co-host. Ya, ya. Nggih, monggo Pak Priyadi. Ya, Monggo. mohon maaf, internet kami los, jadi kita balik lagi. Saya cek. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Suaranya sudah terdengar, Bu? Suaranya Sedikit dikeraskan, kurang Pak. jelas, Pak. Saya. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, warahmatullahi wabarakatuh. apakah suara saya jelas atau tidak? Kecil sekali, Tak Pak. Ini. jauh. Kecil sekali ya. Iya, Nah, Bapak. kalau begitu saya pindah
Sinyalnya sayup-sayup sampai, Pak. Kena hujan kayaknya sinyalnya. Nampaknya begitu. Ini connect juga agak lambat ini. Ya, sebentar Bu ya. Nah, Panas. sip, ini tadi suaranya bagus. Ya tadi bagus. Sekarang bagus nggak Bu? Sekarang Bagus, bagus, ya, Pak. bagus, Nah, bagus. nah, iya. Ganti ruangan aja. Tadi di ruangan saya berarti sempat lost internetnya. Jadi mohon maaf. Sebentar, saya atur-atur kembali ya Bu ya. Ya, Iya Pak, monggo Pak. Oke, cukup jelas ya sekarang ya. jelas, jelas, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik sekalian, terima kasih untuk Bu Ratna, Bu Aditya, Ibu Niken yang sudah mendampingi saya dari sejak pagi ya Bu ya untuk acara ini. Betul Pak. Ya, Bu Dewi pun sejak pagi itu. Alhamdulillah hari ini kita akan coba membicarakan hasil data. Bagaimana cara membaca data tes Priadi yang nanti adik-adik akan mendapatkannya melalui email dari Ibu Ratna Budiawati ya. Nah, sebetulnya sebelum menerangkan apa itu tes, kenapa harus tes sidik jari dan sebagainya, saya ingin memulainya dari istilahnya itu dasarnya. Nah, secara umum kalau kita perhatikan, jadi kita hanya menggunakan data sidik melihat secara keseluruhan karakteristik genetik dari karakteristik genetik yang diwarisi dari orang tua adik-adik sekalian. Mengapa menggunakan data sidik jari? Karena pada dasarnya data sidik jari itu adalah data genetik yang memiliki informasi banyak hal terkait dengan kepribadian. Nah, pertanyaannya, apakah tes sidik jari Priadi menggunakan data lain selain data tes sidik jari? Dari yang kami ketahui bersama, dari yang harus adik-adik ketahui secara umum, bahwa tes sidik jari ini hanya menggunakan murni data tes hasil sidik jari. Tidak ada kaitan dengan blood test, misalkan. Tidak ada juga kaitan dengan tanggal lahir dan sebagainya. Jadi data yang diambil adalah data murni hasil karakteristik data sidik jari adik-adik sekalian. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita memahami hasil data tes sidik jari Priadi? Apakah data tes sidik jari Priadi itu bisa dibaca oleh setiap orang tanpa seorang pun panduan? Misalkan, kalau data-data tes psikologis lain, itu diwajibkan ketika dibaca itu ada seseorang yang disebut counselor mendampingi untuk bisa membacanya. Nah, pada dasarnya tes Priadi pun demikian. Jadi diharapkan sebetulnya ada counselor yang bisa menerangkan hasil tesnya kepada adik-adik sekalian. Tetapi karena tes ini sekarang sudah dipermudah dengan model kita sebut rainbow model assessment, membuat hasil tes ini sebetulnya jadi lebih mudah dipahami oleh siapa saja, asal dia sudah tahu bagaimana cara bacanya. Nah, adik-adik sekalian sekarang bisa mengetahui hasil data tes Priadi itu, cara bacanya dengan mempelajari bersama saya sekarang. Oke. Nah, nanti ini yang pertama, ketika baca tes Priadi, ini halaman pertama dari sampling data. Misalkan halaman pertama sekali di tes Priadi itu ada namanya itu nilai R. Ini di halaman pertama kiri bawah. Tapi sebagai catatan, tidak semua orang memiliki nilai R. Jadi tidak semua orang itu memiliki nilai reactive emotion. Saya misalkan sebagai inventor dari tes Priadi sendiri tidak punya nilai R di datanya. Tapi mayoritas orang memiliki nilai R tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai R di data tes Priadi? Ya, emosi itu kira-kira bisa dibagi menjadi dua hal. Ada yang disebut expressive emotion dan ada yang disebut dengan reactive emotion. Kalau expressive emotion itu Anda marah, ya marah. Anda suka, ya suka. Ditunjukkan dengan ekspresi secara langsung. Tapi kalau nilai R yang disebut dengan reactive emotion itu
adalah karakter emosi yang seperti ini. Tidak semua kemarahan kita, ketidaksukaan kita ditujukan dengan ekspresi secara langsung. Sebagian itu dipendam oleh diri kita, sehingga boleh jadi kita itu sebetulnya sudah marah, tapi kita masih memendamnya. Nah, karena kita memendam ekspresi kita, makanya ada potensi daya ledak yang disebut outburst. Nah, yang menarik adalah dari data tes Priadi, semakin tinggi nilai R. Jadi tes Priadi itu diklasifikasikan kalau dan nilainya 0 sampai 30%, itu maknanya nilai R-nya itu rendah. Kalau 33% sampai ke 60%-an, itu maknanya nilai R-nya itu menengah. Nah, kalau di atas 60%, nilai R-nya itu tinggi. Nah, berdasarkan data statistik yang kita miliki, semakin tinggi nilai R, itu menguatkan beberapa item karakter kepribadian di data tes Priadi. Yang pertama, semakin tinggi nilai R, itu orang data leadership role seseorang itu menguat. Apa maknanya? Semakin tinggi nilai R, semakin seseorang itu lebih kompetitif, berani bersaing secara langsung, dalam banyak hal itu tidak mau kalah. Yang kedua, semakin tinggi nilai R, menguatkan nilai organized brain seseorang. Semakin tinggi nilai R, semakin seseorang itu terlihat lebih detail, lebih merencanakan pekerjaannya, lebih on target, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, semakin tinggi nilai R, semakin tinggi nilai PACE atau mental alertness seseorang. Sehingga kalau seseorang memiliki nilai R yang tinggi, hampir dipastikan seseorang itu memiliki kepekaan terhadap hal yang penting, punya tanggung jawab yang kuat, tanggap terhadap permasalahan, dan dinilai serius dibandingkan rata-rata orang lainnya. Yang terakhir, semakin tinggi nilai R di data tes Priadi, itu yang menguatkan nilai need to finish a task. Keinginan dia untuk mengerjakan sesuatu itu tuntas. Mengerjakan sesuatu itu detail, mengerjakan sesuatu itu saksama, giat, perseverance, tekun, dan sebagainya. Nah, itu kalau nilai R itu menguat. Nah, aspek positifnya tadi yang saya sebutkan. Aspek negatifnya, kalau nilai R kita menguat, kita dipandang sebagai pribadi yang lebih egois, lebih self-centered, berfokus kepada diri kita sendiri, asyik sendiri, obsesif, tapi untuk keperluan kita sendiri. Yang kedua, semakin tinggi nilai R, ada kecenderungan nilai aspek sosialnya pun semakin merendah dalam beberapa hal, dan pada saat bersamaan, orang tersebut juga cenderung agresif ketika diserang. Dia memiliki harga diri yang cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata yang lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, analisis pertama yang kita lakukan ini adalah analisis yang kita sebut analisis brain dominance. Jadi kita ingin melihat di adik-adik itu kerangka berpikirnya itu seperti apa. Karena dari kerangka berpikir itu kita bisa mendefinisikan banyak hal. Misalkan karakteristik pemecahan masalahnya seperti apa. Dalam hal pengambilan keputusannya prediksinya seperti apa. Ada kecenderungan apakah dia pragmatis atau theoretical dan sebagainya, bisa lihat dari analisis brain dominance. Nah, yang pertama dari analisis Priadi itu adalah di chapter untuk bab khusus PPNS itu adalah terkait dengan yang kita sebut brain dominance. Jadi fungsi otak kita itu bisa dibagi jadi 4 fungsi utama. Yang pertama adalah yang kita sebut analytical brain. Ini yang pertama. Nanti saya tunjukin dulu sebentar. Nah, jadi yang kita sebut analytical brain. Kalau analytical brain menguat, ada kecenderungan orang itu lebih logik, lebih analitik, lebih faktual, dan kurang ekspresif. Nah, kebalikan dari analytical brain itu social brain. Kalau social brain menguat, orang itu terlihat lebih empatik, lebih kinestetik, lebih ekspresif, boleh jadi cenderung emosional dalam beberapa hal. Nah, orang yang cenderung kuat di social brain biasanya titik kelemahannya itu spontaneous, memutuskan cepat, tetapi cenderung gegabah. Nah, kalau di organized brain apa? Kalau organized brain itu, kalau seandainya organized brain seseorang menguat, orang lebih terlihat merencanakan sesuatu, lebih terorganisasi, terstruktur, bekerja itu metodologis,
Banyak orang di bagian teknik itu kuat di organized brain-nya karena mereka menyukai aturan. Kebalikannya adalah flexible brain, yaitu fungsi otak yang menyebabkan kita itu lebih terlihat lebih kreatif, inovatif, tetapi agak susah diatur-atur. Sehingga kesannya kita menuntut untuk lebih bebas. Kebanyakan orang yang masuk sekolah di jurusan sosial atau di Fakultas Ilmu Politik dan Sosial dan Ilmu Politik atau ekonomi, kebanyakan di flexible brain yang menguat. Sementara kalau orang masuk ke jurusan teknik, mayoritas itu yang menguat di organized brain-nya atau di analytical brain-nya. Tadi saya bersama guru-guru dan Bapak Direktur memetakan hasil dari 143 sampling yang sudah diambil, data matriksnya. Yang menarik adalah mayoritas dari 143 orang sampling itu yang sudah kita ambil, brain dominance-nya terletak di organized brain yang paling kuatnya. Baru kemudian analytical, lalu fleksibel dan sosial. Dan menarik dari data yang ada adalah mayoritas anak yang sekolah di PPNS, mahasiswa yang sekolah di PPNS cenderung fit dengan apa yang pilihannya. Artinya dia adalah karakter seorang engineer yang detail, yang memiliki keinginan kuat untuk ngoprek, untuk persisten ketika mengelaborasi sebuah permasalahan. Tetapi memang permasalahan karena 80% itu fit untuk pekerjaan di bidang teknik, hampir 80% lainnya cenderung dinilai kurang adaptif secara sosial. Ini yang menarik dan ini menjadi menjadi catatan paling penting dari hasil pertemuan kami tadi dengan dosen wali dan Bapak Direktur semuanya, bahwa dalam banyak hal, memang anak teknik itu cenderung sedikit bermasalah terkait dengan keromantisan, keramah-tamahan, fleksibilitas dari cara berpikir, toleransi terhadap kesalahan, dan sebagainya. Itu yang menarik dari data yang kita lihat. Nah, selanjutnya, izinkan saya untuk melihat data brain dominance. Lalu, data brain dominance itu nanti dilihat seperti apa modelnya, hasil datanya itu. Hasil datanya itu nanti akan dipetakan berupa seperti ini. Jadi, berupa seperti ini. Nah, sebentar. Nah, jadi ada diagram bar seperti ini. Jadi ada kalau dia di atas rata-rata panahnya ke warna putih, kalau dia di bawah rata-rata panahnya mengarah ke bawah dan sebagainya. Yang ini adalah nilai rata-rata sampel populasi, bukan populasi dari ITS, dari PPNS. Dan ini adalah standard deviation. Standard deviation itu artinya distance to the means, jarak terhadap rata-rata. Jadi dia dibandingkan terhadap rata-rata. Pertanyaannya kenapa harus ada standard deviation, harus ada rata-rata, harus ada normal? Karena sederhananya seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan analytical brain kita itu tinggi kalau kita tidak memiliki data yang menunjukkan rata sampel population itu seperti apa. Sama seperti kita tidak bisa mengatakan seseorang itu cantik kalau kita tidak memiliki bandingan bahwa katakanlah Raisa itu lebih cantik dibandingkan yang lainnya. Jadi Raisa akan terlihat lebih cantik kalau ada orang yang kurang cantik duduk di sebelah dia. Kenapa? Karena itu pembandingnya. Nah, pembanding itu dalam bahasa statistik biasa dinilai menggunakan bahasa yang disebut normal distribution. Jadi distribusi normal. Jadi pada kurva normal itu dibandingkan terhadap rata-rata sampel populasi, nilai kita seperti apa, itu yang menjadi catatannya. Nah, data ini saya sebut raw data. Jadi data yang sebetulnya interpretasinya hanya di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Tetapi kalau kita perhatikan, interpretasi sesungguhnya itu ada disebut pada bagian, kalau yang ini deskripsi. Ada deskripsi, ada saran pengembangannya. Jadi nanti bisa dibaca deskripsi seperti apa, saran pengembangannya seperti apa. Logiknya bisa didapat dari situ. Tapi saya lebih senang menunjukkan data kita sebut sebagai Rainbow Model Assessment. Ini yang berbeda dari data kita dibandingkan data yang lainnya. Yaitu bahwa si data itu
dibedakan berdasarkan warna-warna. Dan setiap warna itu memiliki interpretasi makna secara statistik yang berbeda-beda. Misalkan, kalau satu traits kepribadian, misalkan ini, nilai ini, yang biru ini. Nilai biru itu maknanya high performing. Dia pada trait tersebut, dia performanya tinggi, bagus, gitu, kinerjanya bagus. Nah, secara statistik, ini maknanya, kalau dia di biru level ketiga, maknanya apa? 7 atau 8 dari 10 orang yang sudah bekerja dengan yang bersangkutan itu dianggap sebagai pribadi yang kuat analitiknya, logis, faktual, dan boleh jadi kurang ekspresif. Nah, yang menarik adalah kalau dia warnanya hijau, maknanya apa? Misalkan di sini, flexible brain-nya itu warnanya hijau. Secara makna, sederhananya kayak gini. Mayoritas orang melihat, sebagian besar orang mengatakan bahwa yang bersangkutan itu dinilai kaku, kurang fleksibel, cenderung dalam beberapa hal itu keras kepala dalam beberapa hal. Nah, kalau dia kuning, kalau dia hijau, secara pemaknaannya adalah dia itu butuh usaha lebih kuat untuk bisa mencapai level warna biru. Nah, kalau dia kuning, misalkan di sini, itu maknanya adalah usahanya harus lebih kuat lagi untuk bisa mencapai level warna biru. Nah, kalau dia merah, maknanya apa? Kalau dia merah, maknanya secara umum itu adalah titik kelemahan yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu harus sekuat tenaga mengantisipasi permasalahannya. Sehingga kalau orang bisa mengantisipasi permasalahannya, dia melihat seperti apa basis permasalahannya, akan ada kecenderungan seseorang itu akan bisa lebih baik lagi. Nah, kalau dia purple maknanya apa? Kalau purple maknanya touching the limit, bahwa kinerjanya dipandang sangat baik, misalkan di sini. Orangnya sangat organized, berencana, planning, detail. Itu kan sesuatu yang sangat baik. Tetapi karena exceeding the limit, karena kelebihan, boleh jadi permasalahan kepribadian menyertai. Misalkan, ini makna statistiknya adalah 9 atau 10 dari orang yang sudah bekerja dengan yang bersangkutan mengatakan yang bersangkutan itu adalah seorang yang perfeksionis, seorang yang on target, seorang yang memperjuangkan apa yang menjadi keyakinannya, obsesif, ambisius. Nah, tetapi dia touching the limit, ada kecenderungan dalam beberapa hal boleh jadi permasalahan kepribadian menyertai. Orang yang perfeksionis, permasalahan kepribadiannya itu adalah cenderung kurang bisa percaya sama orang. Worry, cepat mudah cemas, ada kecenderungan overthinking, memikirkan satu hal itu secara berlebih, ada kecurigaan tanpa disadari itu melekat di dalam dirinya. Sehingga dia itu agak sulit percaya atau mempercayai orang-orang yang baru yang dia kenal. Nah, dari sini kita bisa mengatakan sebetulnya, jadi setiap warna itu punya makna yang berbeda-beda. Kalau misalkan ya, kalau warna ini, yang ini pindah ke warna ini, purple, jadi flexible brain-nya warna purple, apa maknanya? Kalau dia warna purple, maknanya fleksibilitasnya itu sangat tinggi. Yang bermakna yang bersangkutan itu menuntut kepada lingkungannya perubahan sangat kuat, dan boleh jadi yang bersangkutan itu adalah karakter yang cenderung tidak mau diatur-atur. Orang yang kalau terlalu menuntut kebebasan biasanya tidak senang dengan aturan. Ada kecenderungan seperti itu. Ini yang menarik dari data tes Priadi. Nah, selanjutnya itu pada bab yang kita sebut brain dominance. Bagaimana dengan selanjutnya? Selanjutnya kita akan berbicara tentang bab personality and preference inventory atau PAPI dari data tes Priadi. Saya tunjukin datanya dulu. Nah, secara umum ini nih. Oke. Nah,
Kalau papikostik, bedanya dengan yang sebelumnya adalah, ini kelebihan, harusnya 78. Bedanya papikostik dengan yang lainnya adalah bahwa di papikostik itu kita mengenal beberapa karakteristik kepribadian. Yang pertama misalkan ada kita melihat work direction, jarak, gaya, jadi apa ya, standar kerja seseorang itu seperti apa. Kita menilai need to finish a task. Saya izin menerangkan satu persatu pemaknanya apa. Kalau need to finish a task itu bicara tentang ini. Apakah seseorang itu termasuk orang yang cenderung kalau diberi tanggung jawab tuntas sehingga dia dinilai memiliki fokus kerja yang tinggi. Kalau seseorang itu berada di warna purple, mohon maaf, tadi saya belum menerangkan ada istilah deficient weaknesses. Nah, yang warna merah tadi kan sudah saya terangkan bahwa ini adalah titik kelemahan seseorang. Sebetulnya ada titik kelemahan lain dari seseorang itu, yaitu di warna purple kedua. Jadi kenapa? Karena seseorang kalau terlalu purple sampai purple warna kedua, berarti potensinya itu sangat tinggi. Biasanya kalau orang potensinya sangat tinggi, itu menyebabkan dia itu terlalu fokus pada potensinya dan melupakan potensi-potensi yang lainnya. Makanya disebut juga sebagai weaknesses, titik kelemahan seseorang. Tapi sekaligus juga kekuatannya. Nah, kalau seseorang, saya mulai dari leadership, mohon maaf. Kalau kita perhatikan dari datanya, leadership role seseorang, ini leadership itu ada 3 yang dinilai. Pertama, leadership role. Apakah seseorang itu meyakini saya itu lahir sebagai seorang leader? Sehingga kalau orang itu kuat pada skala leadership role di data Priyadi, ada kecenderungan seseorang itu cenderung kompetitif, berani bersaing, bahkan ada kesan nggak mau kalah. Itu kalau leadership role seseorang itu sangat kuat. Misalkan ada di data purple, di data pink. Nah, artinya orang yang kuat secara leadership dalam data kita adalah karakter orang yang cenderung kompetitif. So, physically seperti itu. Tetapi kalau dia sudah menyentuh warna purple, ada kecenderungan menjadi permasalahan. Misalkan gitu. Kalau orang itu kompetitif, bagus. Artinya dia kompetitif, berani dengan orang lain, kompetitif. Tetapi kalau dia terlalu berani, pemaknaannya dia tidak mau kalah. Ada kesan dia itu ingin menang sendiri, dan sebagainya. Nah, kalau dia warnanya hijau, maknanya apa? Kalau dia warnanya hijau, maknanya yang bersangkutan itu dinilai nggak enakan sama orang lain, suka mengalah, tidak mau bersaing dan sebagainya. Yang bagus memang warnanya biru di data ini. Nah, kalau need to control others, ini berbicara tentang apakah seseorang itu cenderung termotivasi untuk mendrive, untuk mengarahkan seseorang mencapai sebuah tujuan. Sehingga kalau seseorang need to control others itu menguat, orang itu dikatakan orang yang tegas, orang yang dominan. Nah, yang ideal sebetulnya adanya di warna biru. Karena dipandang itu disebut transformative leadership. Bahwa dia cenderung tegas, tapi bukan orang yang tidak mendengarkan pandangan orang lain. Beda dengan orang yang dominan. Misalkan di data kita di warna purple. Ada kecenderungan kurang bisa mendengarkan pandangan orang-orang di sekitarnya. Sehingga karakteristik orang yang kuat tetapi dominan, biasanya karakteristik ketika dia menjadi seorang leader itu cenderung top down. Nah, ada lagi yang disebut nih di warna hijau sampai ke bawah ini yang disebut subtle leadership. Jadi karakteristik leadershipnya tidak terlalu kuat, boleh jadi nggak enakan. Jadi karakteristik memimpinnya gimana? Biasanya kolegial. Dia memimpin dengan merangkul orang-orang di sekitarnya. Tanpa dia bisa merangkul kepada orang sekitarnya, dia nggak bisa menjadi seorang leader. Karena kenapa? Pada dasarnya, dia sendiri bukan orang yang tegas, atau bahkan cenderung mengalah. Nah, jadi di aspek leadership, seperti itu. Yang menarik adalah, ada aspek yang disebut ease in decision making, yaitu seberapa cepat seseorang mengambil keputusan.
ada kecenderungan orang yang cepat ketika mengambil keputusan biasanya adalah orang yang dipandang berani. Tetapi di data kita, kalau warna seseorang itu sampai purple dalam pengambilan keputusannya, maknanya dia berani, tetapi dia cenderung kurang berhitung atas konsekuensi logis keputusan yang diambil. Jadi dianggap spontaneous, jadi spontan, kurang berpikir panjang. Nah, yang ideal itu di warna biru. Di warna biru maknanya dia cepat, tetapi dia masih menghitung, dia menimbang. Jadi banyak hal diperhatikan, tetapi tidak terlalu lama. Nah, kalau sampai hijau atau ke kuning, maknanya dia memutuskan objektif, tetapi lambat atau cenderung tidak cepat dalam pengambilan keputusannya. Oke, nah ini masih banyak, tapi karena waktu saya tidak akan bincang lebih jauh. Ya, cuman yang harus adik-adik ketahui secara sederhana, yang paling inti itu adalah melihat ini. Yang pertama face, yang kedua itu figure, yang ketiga itu emosional dan agresivitas. Kenapa saya harus menunjukkan itu? Karena ada indikasi kalau seseorang itu di face-nya purple kedua, figure-nya purple kedua, dan di emosinya itu kuning, agresivitasnya itu sampai warna purple, itu indikasi seseorang itu mengalami permasalahan kepribadian terkait bisa jadi cenderung depresif, atau cenderung mudah stres, atau cenderung emosional dengan skala berlebih. Ini yang menurut saya penting dipahami oleh adik-adik sekalian. Nah, PES, apa yang maksud dengan PES? Jadi activity itu ada dua. Ada yang disebut mental activity, ada physical activity. Mental activity disebut PES, physical activity disebut figure. Kalau PES ini semakin ke kanan, jadi semakin biru, semakin purple, itu menunjukkan seseorang itu memiliki sense of urgency yang sangat tinggi. Artinya ada kecenderungan orang itu lebih tanggap. Jadi ketika diberi sebuah tanggung jawab, dia ingin menyelesaikannya itu di tahap awal pemberian mandat tersebut. Tidak menunda. Sebaliknya, kalau seseorang itu berada di level warna hijau sampai ke merah, itu maknanya kesannya itu lebih rileks, lebih easy going. Dalam banyak hal lebih cenderung menunda. Jadi tidak serta-merta mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang kalau figure itu maknanya apa? Figure itu maknanya tadi physical activity. Semakin ke kanan, semakin dia itu purple, menunjukkan bahwa seseorang itu secara physical activity keep moving, terus bergerak. Energinya itu luar biasa, dalam gitu. Dan ada kesan yang bersangkutan itu memang agak kalau dia warnanya biru, itu maknanya apa? Bahwa dia energik, bahwa energinya tinggi tetapi tidak menyebabkan kelebihan. Karena kalau kelebihan segala sesuatu itu kelebihan relatif tidak terlalu baik. Nah, kalau dia warnanya hijau, ada kecenderungan orang itu cenderung lebih mager, agak malas gerak. Kenapa tadi saya sebutkan penting untuk melihat face dan figure di data ini? Karena adik-adik ini kan jurusannya teknik. Kalau di jurusan teknik itu, sebagian besar dari pekerjaan itu dilakukan di field, di lapangan. Jadi istilahnya di lapangan itu bukan panas-panasan, tapi pekerjaan-pekerjaan seperti seorang laki-laki bekerja. Jadi mungkin detail dengan mesin, pada udara atau cuaca yang mungkin tidak selalu di ruangan ber-AC dan sebagainya. Nah, ada kecenderungan seorang yang energinya tinggi atau tinggi sekali itu cocok bekerja sebagai field engineer karena dia tidak mudah lelah. Tapi kalau dia energinya cenderung merendah, sehingga saya katakan mager, akan lebih bagus dia itu memilih sesuatu yang lebih soft dalam pekerjaan. Misalkan kalau menjadi software engineer, atau kalau misalkan di bidang engineering itu sesuatu yang lebih soft lah, bukan semata-mata technically yang ya pure technical, tetapi ada hal yang di luar dari itu, misalkan menyangkut manajemen dan sebagainya. Itu harus dipahami oleh adik-adik sekalian, terutama nanti ketika memilih
jenis pekerjaan apa yang saya lamar. Apakah saya cocoknya bekerja di bidang yang katakanlah berat dan sebagainya. Nah, di temperamen itu ada 3 hal yang dibahas, yaitu pertama need for change. Apakah kita itu termasuk orang cepat mudah bosan, menuntut kepada lingkungan perubahan, sehingga kesannya kalau orang cepat mudah bosan inconsistent. Baru saja dia suka ini, berubah lagi kesukaannya, berubah lagi dan berubah lagi. Nah, orang yang cenderung need for change-nya pada posisi warna purple, ada kecenderungan memang lebih cepat mudah bosan. Artinya peminatannya itu seringkali berganti-ganti. Memang tidak langsung setiap hari, tetapi kesannya seperti itu, bahwa bulan lalu ada restrain kita, self control kita. Seberapa kita bisa mengontrol emosi kita. Nah, kalau dia warnanya itu di warna biru, itu maknanya secara emosi self controlnya baik. Kalau dia warnanya itu hijau, ada kecenderungan ya dia kalaupun emosi seperti emosi rata-rata orang lainnya. Jadi ada kecenderungannya tidak terlalu dominan dalam hal ini. Nah, kalau dia warnanya itu katakanlah, mohon maaf, kalau dia, suara saya masih bisa didengar, mohon maaf. Bisa. Juga. Kalau dia warnanya hijau, maknanya secara emosi ya cenderung ekspresif saja lah, seperti rata-rata orang lain kalau emosi. Tapi kalau dia sudah warnanya itu kuning, ada kecenderungan dia lebih dramatik ketika emosi. Ada kecenderungan dalam beberapa hal yang bersangkutan itu cenderung kurang bisa mengontrol emosinya. Dalam beberapa hal boleh jadi emosinya itu lebih terasa gitu, lebih lebih dramatik ketika dia mau. Nah, kalau dia sampai warnanya merah, memang sebagian besar orang melihat yang bersangkutan itu emosional, sensitif ketika diserang dan sebagainya. Nah, kalau dia warna di need to be forceful, ini menarik. Kalau need to be forceful itu terkait dengan kita itu respon terhadap konfliknya seperti apa sih? Gitu. Jadi kalau respon terhadap konflik itu bisa dibagi menjadi 2 secara sederhana. Ada flight response, artinya kita termasuk orang yang kalau ada konflik itu menghindari konflik tersebut, atau fight response. Kita kalau terjadi konflik cenderung ribut-ributan atau ya berani ribut lah. Sederhananya seperti itu. Nah, yang menarik adalah kalau seseorang itu jatuh pada warna yang purple, maknanya seseorang itu cenderung tegas dan agresif ketika diserang. Lu jual, gue beli. Itu kecenderungannya seperti itu. Kalau dia warnanya biru, maknanya dia berani, tapi dia bisa menahan dulu. Jangan sampai kelepasan. Nah, kalau dia warnanya hijau, apalagi kalau sampai warnanya kuning atau merah, itu maknanya ketika ada konflik, dia cenderung menghindari atau mungkin lari. Nah, sebetulnya lari dari konflik itu adalah bahasa untuk bisa mengatakan bahwa kita itu orang yang tidak terlalu suka konflik, senangnya harmonis dan sebagainya. Tetapi kalau kadang, kalau kita lari dari konflik, boleh jadi kita itu seringkali tidak menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi masalah ada, kita lari. Baru saja kita mau menyelesaikannya, kita lari, dan sebagainya. Nah, itu memang karakter genetik yang berbeda dari setiap pribadi masing-masing orang. Nah, ini yang menurut saya penting dipahami pada bab, sekali lagi, terkait dengan papikostik, yaitu bab emotional restraint dan activity. Itu penting sekali dipahami oleh adik-adik sekalian ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Mungkin Ibu seperti itu dulu Bu. Baru setelah itu nanti saya teruskan masuk ke bab vocational interest. Silakan kalau ada yang ditanyakan.
Sepertinya masih belum ada, Pak. Jadi, Belum monggo ada. bisa dilanjut dulu. Oke. Ya, siap. Mungkin yang semester 3 silakan dibuka, sudah terkirim semua yang untuk semester 3. Semester 3 silakan buka. Jadi sambil dilihat hasilnya, sambil dibandingkan dengan penjelasan Pak Priyadi. Sebentar Bu ya, sebentar. Mohon maaf Bu, internetnya bermasalah lagi. Sebentar. Yeah. Ini Pak. Sudah. Oke, dilanjutkan lagi Bu ya. Oke, Pak, monggo. Oke, nah selanjutnya kalau kita perhatikan dari datanya, kita bicara tentang minat dan bakat seseorang. Jadi kalau minat dan bakat seseorang itu bisa dibagi menjadi 8 klaster utama. Yang pertama ada realistik, ada investigatif, ada artistik, ada sosial, ada enterprising, dan konvensional. Kita perhatikan. Nah, realistik itu terkait dengan apakah seseorang itu cenderung menyukai hal-hal yang lebih ke level engineering, sehingga ngoprek orangnya, sehingga dalam beberapa hal itu ada preferensi bekerja itu di bidang teknikal misalkan, seperti itu. Nah, adik-adik yang kuat di bidang engineeringnya biasanya memiliki nilai realistik yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata populasi. Yang kedua, ada yang disebut bidang investigatif, yaitu karakteristik seorang yang cenderung memiliki originalitas berpikir yang kuat. Biasanya senang menyukai kegiatan research. Boleh jadi itu ada di kedokteran, ada di bidang termasuk teknik juga, di bidang MIPA dan sebagainya. Tetapi memang ini mengarah kepada research. Jadi karakteristik pembelajar yang cenderung dalam ketika ingin mengungkapkannya. Bedanya dengan realistik, kalau realistik itu cenderung ada pragmatisme di situ. Jadi lebih praktis dan sebagainya. Jadi fokus kepada on detail saja. Tapi kalau investigatif itu ada abstraksi, ada teoretik yang dibangun di situ. Nah, ini yang berbeda dibandingkan realistik. Lalu ada bidang lagi namanya artistik. Jadi sesuatu yang lebih fokus kepada keindahan, intuisi, imajinasi, dan sebagainya. Ini lebih banyak ada di fakultas misalkan arsitektur, fakultas seni rupa. Tapi yang harus digarisbawahi, artistik itu bukan semata-mata seni, tetapi berbahasa pun bagian dari art. Kalau kita perhatikan fakultas ilmu bahasa asing ada di sini, dan keagamaan pun masuk di bidang artistik. Ada sosial juga, sosial yang lebih fokus kepada hal-hal yang lebih dekat kepada humaniora, fokus pada pelayanan, lebih kepada hal-hal yang terkait dengan publik dan sebagainya. Nah, bidang lain adalah enterprising. Ini karakteristik orang yang dalam beberapa hari itu adalah yang peka terhadap peka terhadap apa istilahnya itu, peka terhadap peluang, sehingga karakteristik rata-rata yang kuat di enterprising itu dia tuh risk takers. Kalau ngambil keputusan cepat, memang biasanya mudah cepat bosan dan sebagainya. Nah, kalau di bidang engineeringnya, enterprising itu diwakili di bidang fakultas teknik, tapi tekniknya itu non pure technical, itu disebut teknik industri. Nah, gitu. Berikutnya adalah ada disebut konvensional. Kalau konvensional itu adalah sesuatu bidang yang cenderung lebih order, lebih terstruktur, lebih sistematik,
dalam beberapa hal cenderung lebih mandiri orangnya. Nah, orang yang kuat di sini biasanya cenderung preferensinya itu lebih mengarah kepada akuntan atau administrasi niaga, ada matematika terapan, aktuaria, dan sebagainya. Nah, datanya nanti dimunculkan seperti ini oleh Priyadi. Nah, ada datanya itu seperti ini. Seperti ini. 3 data paling tinggi itu yang dinilai sebagai peminatan adik-adik dari datanya. Tetapi yang tingginya bukan dari tinggi rata-rata, tapi yang dilihat dari data ini. Misalkan data ini ya, yang paling kuatnya itu artistik, investigatif, dan realistik. Jadi ini engineering, tapi kuat di sisi research, tapi di sini di aspek artistik juga menguat dari datanya. Jadi biasanya kita rekomendasikan bisa di fakultas teknik atau di fakultas kedokteran juga bisa, tapi lebih fokus. Iki loh, nonton gini langsung dulu. Iki loh. Kayak semua dari lain, terutama arsitektur. Nah, yang harus ada tahu juga di data tes Priyadi itu ada istilah di data itu. Bentar. Ini ada nilai GCA, General Cognitive Ability. Apa yang dimaksud dengan nilai GCA itu adalah representasi kecenderungan istilahnya itu tingkat kecerdasan umum yang dimiliki oleh setiap orang. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi seseorang, nilai GCA seseorang, semakin seseorang itu memiliki kemampuan pemecahan masalah kompleks yang lebih kuat dibandingkan rata-rata orang lain. Nah, representasi datanya adalah diambil dari data analytical intelligence-nya, abstract reasoning-nya, organized intelligence, dan sebagainya. Lalu kemudian muncul nilai GCA-nya. Nah, nilai GCA itu nanti dibagi menjadi beberapa poin. Ada yang average, ada high average, ada smart, superior, very superior. Kalau kita perhatikan, rata-rata dari data yang kita dapat, rata-rata mahasiswa PPNS ya di sini rata-rata di posisi ini di 128 sampai 130 dari datanya. Tapi ada sekitar 10% ada di posisi very superior, kira-kira 10%-nya lagi ada di sini. Sebagian juga ada di sini. Artinya dalam beberapa hal cenderung beragam dalam beberapa hal. Tapi itu menunjukkan sebuah kualitas yang baik ya menurut pandangan kami secara umum. Karena adik-adik dinilai tingkat kecerdasannya itu di atas rata-ratanya agak jauh gitu. Nah, yang harus menjadi landasan utama adalah bahwa ini data kita. Orang yang cenderung berada di posisi smart, superior, very superior, cenderung nyaman memang bekerja di bidang engineering atau di bidang katakanlah sebagai bankers, tapi pada fungsi bankers di posisi analisis yang kuat, misalkan data analis atau risk management dan sebagainya. Bukan pada misalkan bankers yang pada posisi sebagai sales atau marketingnya. Tapi rata-rata orang yang kuat dari sini ke bawah cenderung memilih bidang yang tidak kompleks. Yang kata orang lebih mudah mendapatkan uang, tapi sebetulnya nilai kompleksitasnya itu tidak terlalu kuat. Nah, yang menarik adalah seorang kalau dia berada di level very superior, ada kecenderungan tingkat kecerdasannya memang sangat tinggi. Tetapi boleh jadi permasalahan kepribadian juga ada. Rata-rata orang yang berada di very superior, kira-kira di 134 ke atas, ada kecenderungan secara sosial itu lebih terlambat berkembang secara sosial. Jadi agak susah beradaptasi, ada kecenderungan dalam beberapa hal dianggap agak kaku, atau bahkan cenderung kurang romantis. Ini yang menurut saya menjadi tantangan. Tantangan terbesar bagi adik-adik ke depan adalah, karena saya sudah melihat hasil datanya secara keseluruhan, bahwa
mayoritas orang di PPNS ini adalah orang-orang yang dianggap oleh serius oleh keluarganya sendiri atau oleh teman-temannya. Sehingga adalah karakter orang yang justru cenderung kurang fleksibel secara sosial. Padahal dunia kerja ke depan adalah dunia yang menuntut fleksibilitas, menuntut kerjasama, menuntut kita untuk lebih bisa menjadi seorang leader, tetapi adalah orang yang ngemong terhadap orang-orang sekitar kita juga. Nah, menurut saya ini adalah tugas terberat bagi adik-adik selain mencapai kelulusan tentunya dari PPNS ini adalah bagaimana dalam waktu yang ada, kira-kira 1,5 tahun ke depan, saya itu meningkatkan soft skill saya, kemampuan saya bernegosiasi, kemampuan saya menulis tujuan dan motivasi hidup, sehingga saya memiliki nilai tawar yang cukup secara sosial ataupun secara profesional. Nah, tadi saya cerita di hadapan Bapak Direktur bahwa McKinsey itu perusahaan konsulting nomor 1 di dunia, kalau sedang mencari kandidat terbaik untuk dijadikan jadi partner di perusahaan konsultingnya, itu syaratnya itu sederhana, pinter dan juga fleksibel. Pinter itu dalam artian dia punya kapasitas intelektualitas yang sangat tinggi, tapi dia juga memiliki kemampuan untuk mendeliver, mempresentasikan hasil research-nya, mempresentasikan ide-idenya itu secara tertulis dan secara verbal. Nah, kemampuan itu yang disebut soft skill. Jadi, saran saya ke depannya, adik-adik harus mulai nih 1,5 tahun itu berinvestasi untuk bisa meningkatkan kemampuan soft skill itu. Misalkan apa? Ikut public speaking training, ikut leadership training, untuk ikut negosiasi dan sebagainya. Dengan begitu, nanti adik-adik memiliki daya tawar yang tinggi ketika mulai diwawancara untuk wawancara kerja, ketika mulai masuk ke industri. Kan orang industri itu akan melihat, oh orang ini supel, oh orang ini enak, adaptif, cepat belajar dan sebagainya. Dan itu semua sekali lagi soft skill. Sementara internal intelligence yang adik-adik miliki, misalkan dalam bentuk GCA di data tes pribadi, itu sesuatu yang lebih cenderung given, didapat dari karakteristik sejak lahir. Nah, yang harus dibangun sekarang sekali lagi kemampuan soft skill itu, fleksibilitas, customer focus, komunikasi, kemampuan negosiasi dan sebagainya. Mungkin sampai di sini cukup dulu, Bu. Belum, mohon maaf, ada. Nah, berdasarkan data GCA dan vocational interest, lalu kemudian kita masuk ke bab yang kita sebut Job Fit Index. Kecocokan adik-adik bekerja di bidang tertentu berdasarkan data tes pribadi. Nah, secara sederhana, kalau warnanya itu purple, itu berarti pada bidang tersebut adik-adik sangat direkomendasikan. Kalau dia biru, maknanya direkomendasikan. Kalau dia hijau, maknanya kurang direkomendasikan. Kalau dia kuning, tidak direkomendasikan. Nah, halaman pertama ini adalah bidang-bidang science and engineering, bidang-bidang yang dianggap kompleks. Kompleks itu artinya hanya orang-orang dengan tingkat intelijensia yang tinggi, yang smart ke atas, direkomendasikan untuk bisa masuk ke bidang tersebut. Kenapa? Karena ada kompleksitas di situ. Nah, itu. Tapi yang harus dipahami juga, seandainya adik-adik dipandang, misalkan, mohon maaf, ternyata IPK-nya kurang bagus, dan berdasarkan data kami juga ternyata hasil data GCA-nya dinilai high average, tidak sampai ke posisi very superior, apalagi superior atau apalagi very superior. Jangan berkecil hati. Dalam bidang engineering itu luas bidangnya ketika masuk ke dunia kerja. Selain kita bisa menjadi engineer di dunia kerja juga, kita juga bisa menjadi misalkan sales engineer. Sales engineer itu bidang yang luas yang sebetulnya banyak masuk ke perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan migas atau perusahaan-perusahaan engineering lainnya.
tapi dalam posisi di bagian marketing and communication atau di bidang sales dan sebagainya. Nah, kemampuan rata-rata orang yang dengan tingkat nilai GCA yang tidak terlalu kuat adalah orang-orang yang fleksibel, yang justru kemampuan verbalnya itu lebih baik dibandingkan kemampuan praktisnya, dan itu kekuatannya. Jadi jangan berkecil hati, karena pada dasarnya ketika orang itu lemah di satu titik, itu akan ada titik lain yang meninggi, ada roller coaster kepribadian. Jadi ketika satu titik itu menguat, pada titik lain kita itu melemah. Nah, rata-rata orang yang nilai GCA-nya tidak terlalu tinggi justru adalah orang yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Sehingga banyak pengusaha di bidang apapun ya, terutama di bidang yang terkait dengan penjualan dan sebagainya adalah orang-orang justru secara GCA tidak terlalu baik. Tetapi mereka adalah seorang risk takers yang peka terhadap peluang. Ketika seseorang itu peka terhadap peluang dan berani mengambil keputusan dan berani menjalani kehidupan sebagai seorang entrepreneur, mereka juga berhasil. Jadi sekali lagi ada rahasia ketika kita kuat di satu titik, tapi lemah di titik lainnya. Oke, nah seperti itu. Nah, ini di halaman pertama, jadi nanti model, karena ini contoh kasusnya itu tadi GCA-nya itu sampai 140, maka hampir di semua bidang itu kami rekomendasikan. Dengan bidang arsitektur dan mechanical engineering, bidang yang paling kita rekomendasikan dari datanya. Tapi kedokteran pun masih direkomendasikan, clinical psychiatry masih direkomendasikan, dan sebagainya. Nah, kalau di halaman kedua, itu terkait dengan bidang-bidang yang lebih mengarah kepada aspek sosial seseorang. Misalkan di sini ada polisi, tapi dia ada tentara juga, ada notaris, psikologis, ada non-profit organization, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ini yang bisa saya presentasikan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, bagaimana cara membaca datanya lebih lanjut, silahkan. Mungkin itu Bu Aditya ya. Iya Pak, matur nuwun Pak Priyadi. Untuk anak-anak silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Barangkali ada yang merasa, Pak saya itu pintar, saya juga pintar bersosialisasi, tetapi kok hasilnya beda gitu misalkan. Silahkan. Silahkan ya, yang tanya. Ini tadi ada satu hal Pak yang menurut saya tuh menarik sekali gitu ya. Ternyata dari hasil datanya, anak-anak PPNS ini pinter gitu ya Pak. Jadi kalian harus bangga, ternyata hasil dari hasil uji psikologi dari semua yang mengirim, Pak Priyadi sudah mengatakan bahwa anak PPNS hasilnya untuk GCA-nya cukup tinggi, sehingga bisa dikatakan pinter, sehingga cocok masuk di engineering gitu ya Pak? Betul, betul. Saya izin, kalau gitu Pak, saya izin ini ya nanti tunjukin ya, supaya anak-anak. Oke Pak, monggo Pak. Ya, biar yang tadi yang matriks itu Bu ya. Betul Pak. Nama-namanya nggak usah mungkin. Nama-namanya ditutup dulu Pak. Ditutup dulu, kita lihat. Nah ini hasil datanya kalau kita perhatikan, anak-anak PPNS itu ini berada di kuadran pada aspek prediksi kinerja teknikalnya itu sangat baik, ini sisi kanan, dan di sisi kirinya itu potensi teknikalnya itu juga sangat tinggi. Jadi rata-rata anak-anak PPNS itu star, 60-80% itu star, jadi bintang. Jadi seorang yang diprediksi berhasil menjadi seorang engineer di bidangnya. Tapi memang ada sekitar 20% atau lebih yang cenderung memang memiliki perlu usaha lebih kuat untuk bisa mencapai level engineering yang lebih baik, gitu intinya kayak gitu. Tetapi jangan berkecil hati. Orang yang justru di sini secara kalau kita lihat bagian yang lainnya, ini kalau ini customer focus. Jadi
seberapa kuat seseorang dalam hal pelayanan publik. Nah, justru PPNS itu malah jadi kebalik. Dalam hal pelayanan publik, ini sangat tidak banyak. Mayoritas justru adalah orang-orang yang butuh peningkatan di aspek pelayanan publik. Apalagi yang sampai di sini nih, yang warna ini. Ini menunjukkan bahwa ada sekelompok orang, lebih dari 40% di data PPNS itu, dalam hal kapabilitas untuk sedikit komunikatif, menegosiasikan sesuatu itu cenderung kaku. Jadi menurut saya itu yang menarik. Nah, temuan yang menarik juga yang kedua ini terkait dengan moda konflik. Jadi kecenderungan seseorang itu untuk berkonflik dengan yang lainnya ini juga tinggi. Tadi saya menggunakan bahasa mencengangkan dalam artian moda konfliknya kuat. Jadi kadang-kadang dianggap terlalu sensitif sehingga ada kecenderungan lebih banyak ribut gitu. Nah, tapi sebagian orang justru kalau ada konflik cenderung lari. Ini sebagian orang. Dan ini besar. Tapi yang paling besar justru pada kuadran yang kita sebut contending. Jadi berani menghadapi konflik secara langsung. Tetapi sekaligus juga beresiko kan. Kalau orang berani berkonflik berarti secara emosional juga cenderung relatif lebih emosional. Gitu, Bu. Betul, Pak. Mungkin bisa ditampilkan lagi, Pak, yang terakhir, Pak. Jadi biar anak-anak tahu bahwa sekian besar dari mereka itu lebih suka gelut gitu, Pak, ya, gampangnya ya. Bukan suka gelut, bahwa sebagian besar anak-anak PPNS yang ada di data kita adalah seorang yang memiliki harga diri yang kuat. Jadi kalau sampai harga dirinya tersentuh, apalagi itu di depan publik, dia bukan orang yang lari, orang yang diam, dia akan cenderung bereaksi. Itu yang disebut reaktif ketika diserang. Betul, Pak, betul. Ini ada pengaruhnya nggak, Pak, bahwa mayoritas mahasiswa kami adalah laki-laki, Pak? Ada, Bu, ada. Walaupun gender terkait dengan emosi juga tidak terlalu kuat ya. Tapi memang mayoritas laki-laki cenderung secara umum karakteristiknya memang lebih tough dibandingkan perempuan secara umum. Udah nggak hujan toh? Tapi ini catatan juga, berarti mayoritas anak-anak PPNS memang dianggap kurang romantis terhadap pasangannya. Istilahnya kalau teman-teman lain, kalau kuliahnya dia fakultas sospol gitu ya, di Airlangga misalkan, itu rajin sekali traktir kawan, apalagi pacarnya misalkan traktir dan sebagainya. Anak PPNS itu lempeng aja, mungkin seperti itu, sebagian besarnya. Banyak tugas soalnya, Pak, nggak sempat mikir-mikir. Betul, nggak sempat ya. Ayo silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mumpung ada Pak Priyadi loh ini. Nampaknya terdiam, terpaku dengan foto dirinya. Hasilnya tadi, Bu. Hasilnya tadi loh, Bu. Oh, katanya itu Ibu Noviananda mau bertanya itu. Novia, silahkan Novia. Mana? Silakan dibuka videonya ya, Mas. Mas atau Mbak ini ya, Noviananda. Ada pertanyaan di chat, Bu Aditya. Dari Angger. Ini dari Angger. Ya. Pak Priyadi dan Bu Ratna. Mau bertanya untuk hasil, apakah dikirim ke email atau dilihat dari aplikasi pribadi? Hasil yang tes kemarin. Kirim email. Yang kemarin lewat email, nanti tapi melalui Ibu Ratna, kan dari kami. Jadi Bu Ratna sudah punya corporate management dari Priyadi, jadi Bu Ratna yang akan
meng-email hasilnya ke masing-masing. Mungkin yang lain selain Noviananda, sambil menunggu Noviananda. Iya. Mumpung ketemu dengan beliau loh ini, kesempatan jarang loh. Langka ini bisa ketemu, atau ini mungkin masih terpesona sama hasilnya ya Bu Aditya ya? Sepertinya Bu, yang dikatakan pinter tapi nggak romantis gitu ya. Yang mau dibacakan hasilnya boleh. Nanti bisa di-share langsung ke teman-teman, kalau tidak keberatan boleh. Iya, ayo silakan. Misalkan, "Duh, Pak, saya kok ada di backgroundnya di warna purple, padahal saya nggak seperti itu, Pak." Gitu, kok bagus banget, mungkin gitu. Atau ada juga pertanyaan, Pak, bisa nggak saya nggak romantis jadi romantis? Loh. Ayo silahkan. Pak Priyadi, misalkan saya mengisi waktu kosong ya, itu ada pengaruhnya enggak dengan lingkungan, Pak? Misalkan di sidik jari itu diketahui kalau dia misalkan lemah lembut gitu ya, karena lingkungan, mungkin ada keluarga bermasalah atau bagaimana dia akhirnya jadi temperamental. Itu mungkin tidak, Pak? Mungkin. Jadi terutama di kasus orang yang self controlnya itu cenderung sangat baik. Jadi di warna purple di data Priyadi. Tapi itu maknanya berarti dia tidak ekspresif. Nah, kebanyakan anak-anak dengan potensi autism itu self controlnya malahan sangat baik. Tapi kalau dia diganggu, dan diganggu, ya jadi gangguan juga, ada permasalahan juga. Nah, itu berarti pengaruh lingkungan. Tapi pengaruh lingkungan itu, kalau dari secara data kan itu disebut extreme factor. Jadi tidak semua orang mengalami hal itu, hanya beberapa orang. Jadi kebanyakan orang akan cenderung memiliki baseline kepribadian seperti yang kami miliki. Hanya pada ekstrim, ketika dia mengalami extreme factors di waktu masa perkembangan, biasanya ada perubahan dari datanya. Tapi perubahan itu mungkin hanya pada aspek emosi, tapi di aspek pekerjaan seperti apakah dia detail, apakah dia ceroboh, itu relatif tidak ada perubahan. Oh, begitu. Jadi tes waktu SD sama waktu sekarang mahasiswa gitu enggak berubah ya, Pak ya? Ada pertanyaan lagi, Bu Aditya? Ya betul Bu, ini dari Noviananda. Pertanyaan kepada Pak Priyadi, tes ini bisa dibilang berbeda dengan yang lain karena menggunakan scan sidik jari yang kita tahu bahwa polanya sudah bawaan dari lahir dan tidak akan berubah. Dari hasil tes tersebut, bukankah tidak menjamin bahwa karakter seseorang akan terus sama seperti itu, terlebih setelah belajar banyak dari berbagai pengalaman, sehingga dapat merubah karakter seseorang? Menurut Bapak, tes dengan sidik jari seberapa akurat dibandingkan dengan tes dengan menggunakan kuesioner seperti kebiasaan yang telah dilakukan? Seperti itu, Pak. Monggo. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi inti pertanyaannya adalah, kan orang itu kalau sudah dewasa berarti banyak belajar dari pengalaman. Pendidikannya pasti akan membuat dia lebih berbeda dibandingkan sebelumnya. Terus ada kecenderungan kalau dia mengikuti training tertentu, misalkan training pengembangan diri, dia mungkin bisa berubah. Itu sebetulnya logika berkembang ketika seseorang itu banyak berkembang di era-era sebelum fase genom, fase peradaban saintis genetik itu berkembang. Nah, yang menarik adalah berdasarkan riset behavior genetics, justru kalau kita perhatikan, semakin dewasa seseorang, pengaruh genetik terhadap kecerdasan dan kepribadian seseorang itu semakin menguat.
Jadi kita sebagai manusia dewasa sebetulnya adalah kita yang cetak birunya atau blueprint-nya itu sudah ada. Bahwa kita punya standar kepribadian tertentu itu sudah ada. Dan kita sekali lagi ketika menjadi manusia dewasa lebih terpengaruh oleh faktor genetik kita dibandingkan faktor lingkungan. Misalkan gini, ada orang yang tanpa disadari karena bawaan genetiknya itu lebih ceroboh dibandingkan yang lainnya. Kalau naik motor, even itu ibu-ibu, seringkali melanggar peraturan. Sudah ada garis merah itu, kalau di Bandung ada garis merah, dia sedikit melalui garis merah itu. Tapi orang lain tidak melakukan itu. Nah, saya pernah survei secara sederhana kepada 2 orang ibu yang saya sudah tes sidik jarinya, dan ternyata dalam hal pengambilan keputusannya itu cenderung spontan, artinya tidak terlalu suka dengan aturan dan sebagainya. Itu karakter bermotornya itu sama, atau pakai mobilnya, suka melanggar dan sebagainya. Nah, padahal sekali lagi mereka sudah berbeda, pendidikannya sudah sekian lama dan sebagainya. Atau secara sederhana gini, ada orang yang kami tes secara sederhana, orangnya itu dari data kita tuh perfeksionis, tapi dia itu berusaha untuk menjadi seorang yang lebih fleksibel. Perfeksionis itu biasanya maknanya kaku. Nah, dia berusaha dan melakukan training untuk itu. Bahkan dia ingin menjadi seorang motivator. Tapi toh kemudian setelah training itu hilang, dia kembali menjadi seorang perfeksionis. Artinya, dalam pandangan ini, seorang introvert tidak akan pernah menjadi extrovert karena sebuah training. Tetapi seorang introvert bisa menjadi lebih terbuka karena sebuah training. Wawasannya karena dibuka, dia bisa. Tapi untuk menjadi seorang extrovert, dia menjadi diri yang lain. Nah, pada dasarnya, setiap orang itu memiliki baseline atau diri yang berbeda satu sama yang lainnya. Nah, misalkan research di bidang di bidang genetik, terutama terkait dengan personality disorder, itu mengungkapkan bahwa mayoritas permasalahan kepribadian itu akibat faktor genetik, misalkan autism, major depressive disorder, attention deficit disorder, schizophrenia, Alzheimer, dan sebagainya itu genetik. Bahkan yang saya sebutkan, misalkan autism, Alzheimer, schizophrenia, attention deficit disorder, itu 70-80% dipengaruhi faktor genetik. Nah, peran lingkungan apa? Peran lingkungan ada, misalkan seorang dengan potensi schizophrenia sebetulnya bisa hidup dengan normal seandainya dia tidak mengalami tekanan dalam hidupnya. Tapi rata-rata schizophrenia itu adalah orang yang memiliki ambisi besar dalam hidupnya. Jadi dia suka menantang untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi, yang kualitasnya itu sesuai dengan kualitas yang dia harapkan. Nah, karena dia menantang itu, kemudian ada tekanan yang dia rasakan, ya jadilah kemudian menjadi halusinasi, schizofren, dan sebagainya. Jadi, pertanyaan Ade itu tadi bagus sekali, bahwa sidik jari memang betul tidak berubah polanya. Tetapi argumentasi kami bahwa berdasarkan pengalaman yang kita lakukan, mayoritas klien kita itu bukan anak-anak loh Bu De, adalah justru orang-orang dewasa. Ini maksud dewasa itu di atas 18 tahun. Di rata-rata sampel kita adalah 24 tahun. Artinya orang-orang yang sudah mengalami pendidikan, training, parenting yang sangat lama. Tetapi toh ketika dikonfirmasi, hasil data kita dekat dengan keseharian mereka. Artinya sebetulnya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari data kepribadiannya. Nah, kenapa itu bisa dipahami? Karena ada istilah personality dynamics. Jadi bahwa dinamika kepribadian itu memang ada. Bahwa lingkungan berusaha mempengaruhi kita setiap harinya, setiap saatnya. Tetapi kita itu punya self. Jadi bayangkan ini adalah yang tangan saya bergerak itu adalah pengaruh lingkungan yang mencoba mempengaruhi diri kita. Jadi dia terus gerak. Nah, ketika
mencapai satu titik threshold line tertentu, yang saya sebut threshold line ini adalah ini yang disebut self identity. Jadi identitas yang berbeda yang kita miliki. Nah, threshold line itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Kenapa? Karena ini lingkungan mencoba mempengaruhi kita, tapi karena kita punya ambang batas kepribadian tertentu, kita merasa tidak nyaman, ya kita ada dua pilihan. Kita akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut atau kita lari cenderung dari pengaruh tersebut. Dan kebanyakan orang ketika tidak merasa nyaman, lari dari pengaruh tersebut. Nah, itulah kenapa sebetulnya bahwa setiap orang itu berbeda. Misalkan Robert Plomin dari King's College itu punya papers yang sangat monumental. Judulnya itu Why Are Children from the Same Family Are So Different? Mengapa anak dari satu keluarga yang sama itu begitu berbeda-beda sifatnya. Ada, kalau kita punya 5 saudara, ada yang emosional, ada yang sabar, ada yang ngeyel, ada yang ngalah, apalagi ada yang agresif, ada yang macam-macam. Padahal orang tua kita itu tidak pernah membeda-bedakan kita. Jadi second law of behavior genetics mengatakan seperti ini. The effect of being raised in the same family is smaller than the effect of genes. Pengaruh bahwa kita dibesarkan dari orang tua yang sama, yang tidak pernah membeda-bedakan kita satu sama yang lainnya, itu tidak lebih besar dibandingkan faktor genetik yang kita bawa. Nah, jadi mengenali data tes Priadi itu menjadi sangat penting sebetulnya. Karena itu data genetik dari adik-adik sekalian. Yang kemungkinan secara umum perubahannya tidak akan terlalu kuat. Kecuali adik-adik mengalami ekstrim faktor. Misalkan adik-adik dibully di waktu masa perkembangan dan dibulinya itu sangat kuat. Biasanya ada sedikit perubahan dari data. Itu Bu. Matur nuwun Pak atas penjelasannya. Untuk Noviananda, barangkali ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup jelas? Oke, saya anggap cukup jelas ya. Yang berikutnya ini adalah pertanyaan dari Alvin, dan Alvin ini sepertinya sama yang dirasakan sama peserta yang lain hari ini. Untuk hasil rekod meeting sore ini, apakah bisa dibagikan? Yang sudah dibagikan adalah yang semester 5, Ibu Ratna. Yang lain masih jalan terus, keep going kok ini. Masih ditunggu gitu ya, karena yang masih nerima masih sedikit. Jadi anak-anak peserta bilang bahwa susah mengikuti dan tidak punya bahan untuk ditunjukkan. Nanti untuk record dari pertemuan kita hari ini nanti akan diupload di channelnya JPC gitu ya, jadi ditunggu saja, jadi nanti bisa dipelajari di sana. Kemudian untuk ini ada pertanyaan dari Bagas Kurniawan. Selamat sore Bapak Priadi, saya Bagas dari D3PE5. Izin bertanya, bagaimana cara menilai kepribadian dan psikologi seseorang jika memiliki kepribadian ganda? Apakah juga bisa menggunakan metode sidik jari, Pak? Makasih, pertanyaannya berat. Oke, kepribadian kita bicara tentang brain dominance dulu. 15. Nah, di brain dominance itu di bagian ininya nah gitu ya, di bagian ininya kalau kita perhatikan. Nah, kepribadian ganda itu banyak ditemukan di kasus-kasus orang dengan potensi bipolar istilahnya itu. Bipolar itu maksudnya apa? Memiliki dua kutub kepribadian. Jadi kutub kepribadian yang mungkin terjadi di kondisi bipolar itu adalah kalau dia itu organized, misalkan ekstrim di sini, pada saat bersamaan dia juga fleksibel. Orang organized itu menyukai aturan. Orang organized itu merencanakan sesuatu. Tapi kalau orang fleksibel adalah orang yang cenderung dalam beberapa hal menuntut kebebasan. Sehingga orangnya cenderung tidak menyukai aturan.
dan boleh jadi pengambilan keputusannya pun spontan. Nah, bipolar dalam tes Priadi cenderung didapat kalau model dari brain dominance itu belah. Jadi di sini Mas tarik ke sini, narik dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi indikasi lainnya harus dilihat kalau dia emosionalnya juga cenderung minimum di warna kuning dan nilai mental alertness-nya itu di warna purple. Kenapa? Karena puncak dari permasalahan terkait dengan permasalahan kepribadian itu terletak seberapa seseorang itu terlihat serius dibandingkan yang lain. Kalau seseorang itu dinilai mental alertness-nya itu terlihat ekstrim, ada kecenderungan orang itu overthinking. Ketika dia overthinking, maka ada kecenderungan orang tersebut lebih mudah untuk mengalami permasalahan kepribadian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia itu memiliki nilai emotional restraint yang rendah, biasanya ditunjukkan boleh jadi nilai emotional restraint dan agresivitas yang tinggi. Jadi kayak gitu. Menjawab mungkin itu? Untuk Bagas, bagaimana? Jadi kepribadian ganda atau split personality itu adalah biasanya sedikit antisosial. Antisosial itu bukan berarti tidak bermasyarakat, tapi dia merasa ada sesuatu yang salah dari orang-orang sekitarnya, sehingga dia cenderung melakukan judgement terhadap masyarakat yang akhirnya dia menarik diri secara sosial. Dia kayak gitu. Iya, Pak. Matur nuwun. Barangkali ada yang lain? Coba siapa di antara adik-adik ini yang sudah menerima hasil yang mau dibacakan hasilnya di sini? Nah, ini Ini, silakan. ayo siapa? Ini siapa yang mau? Nyacu. Yuk. Nanti mungkin kalau sudah ada bisa nge-share di sini ya, di inbox ya. Ini kesempatan loh, bisa dibacakan. Betul. Langka ini ya, Pak. Kesempatan langka ini.